Tuhan ingatkan, jangan berpikir melebihi kemampuanmu, sehingga engkau nggak perlu kemudian sampai masuk dalam kondisi yang depresi. Kita masih bicara bersama Pastor Indra Saputra, Sobat Rida. Masih bicara tentang dewasa di dalam emosi. Wah, betul ya Tan ya? Betul ya kan. Ada satu masalah juga Jo. Katanya emosi itu kan kalau nggak diungkapkan bisa bikin depresi. Nah. Kan banyak kan orang yang diam depresi gitu ya. Terus cerita sama orang tuh dia, saya lagi depresi nih. Makanya tuh. doa dong. Kurang iman sih kamu nih. Kamu ke gerejanya udah sering ya. Doa malam, kaum wanita, kaum bapak didatengin semua. Doa fajar biasanya. Doa fajar, doa puasa sudah semua ya. Sudah. Kenapa bisa depresi? Harusnya nggak boleh. Orang Kristen tidak boleh depresi. Wah. Kita mau tanyakan langsung aja, boleh nggak sih sama Pastor Indra, betul. Yes. Mungkin kita lihat dulu depresi itu apa sih gitu ya. Saya bacakan satu artikel yang saya baca, yaitu depresi adalah gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi emosi, cara berpikir, dan perilaku penderitanya. Ya, jadi orang yang depresi itu akan dipengaruhi emosinya, cara berpikir, dan perilakunya. Dan orang yang mengalami depresi cenderung tidak semangat dalam menjalani hidup, merasa sedih terus-menerus, putus asa, hingga berpikir untuk akhirnya ujung-ujungnya dia bisa berpikir untuk bunuh diri. Gitu ya. Dan selain berdampak negatif bagi kondisi mental, depresi juga berpengaruh pada kesehatan fisik penderitanya. Efek negatif yang muncul bisa macam-macam, mulai dari gangguan pencernaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, depresi itu berarti kan dia sebuah penyakit mental. Dan namanya penyakit itu yang pertama bisa disembuhkan. Ya. Dan penyakit itu ada macam-macam. Ada penyakit yang masih tahap awal, ya, berarti dia masih belum parah gitu ya. Masih bisa diobati dengan cepat. Ya. Tapi ada penyakit yang sudah kronis, sudah parah. Ya, nah ini penanganannya juga perlu waktu yang lama. Nah, saya pikir kalau kita melihat pengertian depresi itu sendiri, berarti ini penyakit mental yang harus diobati. Nah, diobatinya bagaimana? Tentunya ya sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu diri kita ini saat ini ngalami apa. Dan namanya penyakit mental ini adalah kejiwaan. Nah, saya percaya gini teman-teman, pendengar semuanya. Kalau kita ini punya roh yang baik, manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, mental ini adalah bagian dari jiwa. Kalau roh kita ini baik, roh kita ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, mungkin tadi disebut dengan keimanan tadi, ya. Saya percaya kalau rohnya baik, rohnya punya hubungan dengan Tuhan, dengan intim, dengan dekat, maka jiwanya itu akan tenang. Jiwanya itu akan baik-baik saja. Ya. Kenapa orang kok di luar Tuhan itu gampang kena depresi kan? Karena mereka mungkin tidak punya pegangan. Mereka tidak punya hubungan dengan Sang Penciptanya. Sehingga rohnya itu galau gitu. Nah, rohnya ini akan mempengaruhi juga sama jiwanya, akan mempengaruhi sama tubuhnya. Betul. Jadi kekuatan utamanya rohnya harus dikuatkan. Sehingga kemudian penyembuhan jiwanya itu akan lebih mudah. Nah, makanya saya ingatkan ya semuanya pendengar, teman-teman semuanya, kalau saudara ngalami depresi, kenali dulu, oh saya kok lagi ngalami kayak gini ya. Saya kok jiwa saya nggak tenang. Nah, segeralah datang kepada Tuhan. Ya, bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan supaya rohmu itu damai, rohmu itu tenang. Sehingga kemudian itu akan mempengaruhi jiwamu juga tenang. Rohmu akan baik-baik saja, jiwamu juga akan baik-baik saja, dan akibatnya dampaknya juga sampai kepada tubuh. Ya. Kenapa orang depresi? Seringkali karena mereka itu terlalu overthinking gitu ya. Terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting dan lain sebagainya. Satu nasihat firman Tuhan dikatakan di Roma 12 ayat ketiga katakan gini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa
Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Wow. Jadi Tuhan ngajarin kita jangan berpikir melebihi ukuran pikiranmu, jangan terlalu over gitu ya. Tapi berpikir sedemikian rupa, menurut apa ukuran imanmu. Iman saya dengan iman saudara mungkin beda ya. Kita semuanya punya ukuran iman sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan ingatkan jangan berpikir melebihi kemampuanmu. Sehingga engkau nggak perlu kemudian sampai masuk dalam kondisi yang depresi. Itu dia, saling berkaitan Sobat Rida. Tugas kita kalau misalnya memang ada teman, sahabat, keluarga yang kelihatannya sedang tidak baik-baik saja secara emosi, mungkin sedang banyak masalah, ya jangan dihakimi. Kadang-kadang kan tadi ucapan yang Nathan sama Jonathan tadi ilustrasikan ya, kurang iman sih. Apakah perkataan itu membangun? Nah, itu sepertinya perkataannya menambah beban untuk orang itu. Makanya ya kan, Mbok ya dibantu, ya, gitu ya, supply mungkin ada butuh keuangan, mungkin lah kan, mungkin saja ya kan. Kalau nggak bisa bantu keuangan ya bantu doa lah. Iya betul, jangan langsung dijudge kurang iman, kurang ke gereja pegang HP aja. Duh, ngeri Sobat Rida. Tugas kita bukan menghakimi ya, membantu. Sebenarnya masalah sendiri itu nggak masalah. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.